والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Kata beliau, wal hadits tsani, dan hadis yang kedua, hadis Ali radhiyallahu anhu wa huwa Ibnu Abi Thalib Ibnu Abdul Muthalib Ibnu Hashim. Yaitu hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu anaknya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zauju ibnatihi Fatimah, dan juga sekaligus suaminya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah. Wa rabi'ul khulafa ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala 'anil jami', dan juga termasuk salah satu khulafa ar-rasyidin yang keempat. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yaqul haddatsahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada Ali bin Abi Thalib dengan 4 perkara atau 4 kata, 4 kalimat. Wa hadhil arba' bayyanaha qal, dan keempat-empatnya ini beliau telah menjelaskan seraya berkata, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melaknat. Ini doa dari Rasulullah SAW. Semoga Allah telah melaknat. Kalau laknat muncul dari Allah Subhanahu wa taala, maknanya apa? Sudah kita lewati dahulu. Makna al-la'natu minallah, maknanya adalah apa? At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah. At-tardu wal ibti'adu min rahmatillah, yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa la'anallahu man awa muhditsa. Yang pertama tadi, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah telah melaknat orang yang menyembelih sembelihan untuk selain Allah. Yang kedua, wa la'anallahu man awa muhditsa, dan semoga Allah telah melaknat orang yang menolong pelaku bid'ah. Nah, memberikan pertolongan, melindungi perkara bid'ah atau pelakunya. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi, dan semoga Allah telah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa la'anallahu man ghayyara al-manar, dan semoga Allah telah melaknat orang yang mengubah batasan patok bumi. Maksudnya, nah barakallahu fikum, biasanya kalau orang-orang awam itu kan tanah-tanahnya atau ladang dan lahannya atau sawahnya ada patokannya, dia ubah sama dia biar punya dia semakin lebar, semakin luas, atau yang semisalnya, itu kena ancaman laknat juga. Rawahu Muslimun fi sahih hadhi arba'u kalimatin ba'daha asyad min ba'd. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan 4 kalimat ini sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lainnya sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Fabada'a bil ula, maka beliau mengawali dengan yang pertama, wahya asyaddu syai'in, yang mana yang pertama ini adalah sesuatu yang paling parah, paling dahsyatnya, wahya adzabhu li ghairillah, yaitu menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna syirka a'dhamudz dzunub, karena kesyirikan merupakan dosa yang paling besar. Wa lihada bada'a biha, oleh karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali dengannya. Qala la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah telah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'alimna anna dzabha lillahi ibadatun wa anna man sarafahu li ghairillah kal jin aw asyayatin aw al kawakib aw al asnam aw ahli al qubur aw ma asbaha dzalik yakunu mal'unan mustahiqqan li hadzal dzam al 'azim. Maksudnya, fa'alimna anna dzabha lillahi ibadah, maka kita mengetahui bahwasanya menyembelih sesembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala adalah suatu ibadah. Dan barang siapa yang memalingkan untuk selain Allah taala, kal jin, sembelihan untuk jin, awil syayatin, atau untuk para setan, awil kawakib, atau melakukan sembelihan dipersembahkan untuk kawakib, bintang-bintang, awil asnam, atau berhala-berhala, aw ahlil kubur, atau penduduk kuburan,
Aw ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengan itu, yakunu mal'unan mustahiqqan li hadzal dzam al-'azim. Maka orang tersebut terlaknat dan berhak mendapatkan celaan yang besar ini. Wal la'nu, apa itu la'nat? Apa makna laknat itu? Huwa tardu wal ibtiadu 'anir rahmah, yaitu pengusiran dan penjauhan dari rahmat. Ini kalau laknat muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sesama manusia, si fulan melaknat fulan, si fulanah melaknat fulanah, itu maksudnya adalah as-sabbu wasyatm, yaitu sekedar celaan dan juga makian saja. Naam. Kita lanjutkan, ad-du'a bidzalika nasallaha as-salamah. Na'am, barakallahu fikum. Dan juga makna la'at itu, makna yang pertama, kalau Allah Ta'ala melaknat langsung, itu berarti maknanya pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau laknat yang mengucapkan adalah Rasulullah SAW, adalah apa? Ad-du'a bidzalik, yaitu Rasulullah mendoakan dengan laknat, nasallallahu as-salamah. Kita meminta kepada Allah Ta'ala keselamatan. Hada yadullu ala annahu minal kaba'ir. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan dosa besar. Wa huwa minal kaba'ir asy-syirkiyah, yang mana itu merupakan dosa besar yang berupa kesyirikan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ungkapkan, apakah kalian mau aku tunjukkan, aku kabarkan kepada kalian dengan dosa besar yang paling besarnya? Salasan, beliau ulangi 3 kali. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka akhirnya seraya berkata, tentu wahai Rasulullah. Qala al-isyraku billah. Ya, di antaranya adalah apa? Al-isyraku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fasyirku min akbaril kaba'ir. Maka kesyirikan merupakan dosa besar yang paling besar. Asalnya yang kedua, la'anallahu man la'ana walidayhi. Ya, semoga Allah Ta'ala melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Bayangkan, ada orang yang berani melaknat kedua orang tuanya. Bagaimana bentuknya kita lihat nanti. La'anal walidain, la'nul walidain minal kaba'ir aidha. Melaknat kedua orang tua merupakan dosa besar juga. Wa min a'zamil qaba'ih, dan termasuk perbuatan perilaku yang jelek yang paling besar, itu melaknat kedua orang tuanya. Walidakal ladzani ahsana ilaika wa rabayaka wa ta'iba 'alaik. Kedua orang tuamu yang telah apa? Berbuat baik kepadamu, yang telah membimbingmu dan mendidikmu, dan juga telah merasakan capek di dalam mendidikmu. La'anahuma min akba'il qaba'ih. Naam, la'anahuma min akbahil qaba'ih. Melaknat keduanya merupakan apa? Perbuatan jelek yang paling jelek. Wa hakadha la'nun nas hatta yal'anuhuma. Demikian pula melaknat manusia hingga mereka melaknat kedua orang tuanya. Ini sebabnya. Jadi kita melaknat atau ada orang melaknat orang lain, kamu itu terlaknat, kamu itu. Akhirnya orang tadi marah dan dia sampai mengucapkan apa? Semoga Allah telah melaknat kedua orang tuamu. Nah itu sebabnya, karena diawali terlebih dahulu. Kama fil haditsil akhar, sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sahihain. Itu hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu di dalam sahihain, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, minal kaba'ir syatmur rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seseorang itu mencaci maki atau menghina kedua orang tuanya. Qalu ya Rasulullah. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, hal yashtimur rajul walidayhi? Apakah ada orang kok malah mencaci maki menghina kedua orang tuanya? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya ada. Yasubbu abar rajuli fayasubbu abah. Orang tersebut mencaci maki menghina bapaknya orang lain, akhirnya orang yang tadi membalas apa? Membalas dengan cacian dan makian terhadap bapaknya. Jadi si A misalkan dia mencaci maki si bapaknya si B. Akhirnya si B ini marah. Setelah marah dia membalas juga mencaci maki bapaknya si A itu. Wa yasubbu ummah, dan terkadang juga mencaci maki ibunya. Fa yasubbu ummah. Akhirnya orang tadi pun juga membalas dengan apa? Mencaci maki ibunya. Istankaru dzalik. Nah, mereka sampai merasa apa? Mengingkari, kok ada gitu loh orang kok melaknat kedua orang tuanya, itu bagaimana? Kok aneh? Kok tega gitu loh. Maksudnya ternyata apa? Tidak secara langsung. Orang enggak ngomong langsung, "Pak, kamu terlaknat, Pak. Bu, kamu terlaknat." Enggak ngomong langsung kayak gitu. Tapi orang tersebut melaknat, nah barakallahu fikum, bapaknya orang lain, melaknat ibunya orang lain. Akhirnya orang lain itu balas gitu loh. Dengan apa? Laknat yang serupa. Li'anna ta'dhimahuma wa birrahuma ma'lumun bil fitrah wa bil uqul wa bil adillah.
Kenapa mereka istangkaru? Mereka merasa heran, merasa asing dengan ucapan tersebut. Kok ada orang yang mencaci maki kedua orang tuanya? Dikarenakan mengagungkan keduanya dan juga berbuat baik kepada keduanya, itu sudah dikenal, diketahui secara fitrah, secara akal dengan dalil, tapi enggak mungkin gitu loh. Mereka sampai mengingkari. Masa sih ada orang yang mencaci maki atau menghina kedua orang tuanya? Ternyata kisahnya seperti itu. Bukan mencaci maki langsung, tapi dia karena menghina, mencaci maki orang lain, akhirnya orang lain tadi marah dan membalas dengan apa? Cacian yang serupa. Nah, Allah musta'an. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah, kita ambil dikit lagi. Wa hal yasubbur rajul walidayhi? Apakah ada orang kok menghina, mencaci maki kedua orang tuanya? Qala na'am. Rasulullah mengatakan, iya. Yasubbu abar rajuli, orang tersebut mencaci maki bapaknya orang. Fayasubbu abah, akhirnya orang tadi mencaci maki bapaknya. Wa yasubbu ummah, fayasubbu ummah, orang tadi mencaci maki menghina ibunya, akhirnya nah barakallahu fikum dibalas apa? Orang yang dicaci maki ibunya tadi membalas juga mencaci maki ibunya. Hada yubayyinu lana anna alladhi yasubbu an-nas hatta yasubbu walidayhi. Ini menunjukkan, menjelaskan bahwasannya, menjelaskan kepada kita bahwasannya orang yang mencaci maki manusia hingga mereka mencaci maki kedua orang tuanya, makna annahu sabun liwalidayhi, itu maknanya berarti orang tersebut secara tidak langsung telah mencaci maki kedua orang tuanya sendiri. Muta'arridun lihada. Nah, barakallahu fikum, orang tersebut apa? Nah, barakallahu fikum, atau muta'arradun lihada. Orang tersebut terkena apa? Nah, dimasukkan dalam hadis tersebut. Fa yakunu athiman bisababin annahu sabban nas bighairi haqqin. Maka dia pun menjadi orang yang dosa dengan sebab dia mencaci maki manusia tanpa unsur benar. Jadi sebabnya ini ternyata. Jadi dia mencaci maki, menghina orang tanpa ada unsur yang hak. Fa tusabbib fi sabbil walidayhi minan nas. Naam. Akhirnya apa? Nah, barakallahu fikum. Akhirnya menjadi sebab, barakallahu, menjadi sebab apa? Untuk mencaci maki kedua orang tuanya. Nah, barakallahu fikum, dari manusia tadi itu, karena dia mencaci maki manusia tanpa ada kebenaran. Nah, manusia marah. Dengan marah tersebut sebabnya akhirnya apa? Mencaci maki kedua orang tuanya. Hadza aidan minal kaba'ir, ini juga termasuk dosa besar. Fa 'alaika an tahfadz lisanaka ya Abdullah. Maka wajib atasmu untuk menjaga lisanmu hai Abdullah, wahai hamba Allah. Al-insan yahfadz lisanah wa alla yasubba. Maka hendaknya seorang itu menjaga lisannya dan tidak mencaci maki. Wasab qabihun wa minal kaba'ir. Yang namanya apa? Yang namanya mencaci maki, menghina itu merupakan perbuatan jelek dan merupakan perbuatan dosa besar. La yajuzu sabun nas, enggak boleh mencaci maki manusia. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Fasabbu bighairi haqqin minal kaba'ir. Menghina, mencaci maki manusia itu merupakan apa? Termasuk dosa besar kalau cacian tersebut tanpa ada didasari dengan alasan yang benar. Qala alaihi salatu wassalam, la'nul mu'min ka qatlih. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, melaknat orang mukmin itu seperti membunuhnya. Riwayat Bukhari min hadithi Thabit bin Dhahhak al-Ansari radhiyallahu anhu. Fayanbaghi laka an tahdhar syarra lisanik. Maka selayaknya bagimu untuk berhati-hati dari kejelekan lisanmu. Wa qala alaihi salatu wassalam, innal la'anin la yakununa syuhada'a wala syufa'a yaumil qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat itu nanti di hari kiamat tidak bisa menjadi saksi, tidak pula menjadi pemberi syafaat. Kharrajahu Muslim sahih, sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min bis-sa'an walal la'an walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu, nah barakallahu fikum, atau tidaklah seorang dikatakan mukmin, atau orang mukmin itu bukanlah orang yang suka menghina, bukan orang yang suka melaknat, bukan orang yang berkata keji, bukan pula orang yang nah barakallahu fikum suka berbuat sesuatu yang nah barakallahu fikum tidak bagus. Allahul musta'an. Nah, maksudnya apa? Kembali kepada semuanya menjaga lisannya, karena lisan ini sangat berbahaya sekali. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, nah barakallahu fikum, dalam hadis yang sahih, yaitu ketika barakallahu fikum Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu minta agar dikabarkan amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan diri dari api neraka. Di akhir-akhir hadis Rasulullah mengatakan, nah barakallahu fikum, Rasulullah memegang lisannya seraya berkata, kuffa 'alaika hadza. Nah, tahanlah baik-baik lisanmu ini. Nah, sakilatka ya ummuka ya Mu'adz. Alangkah menyedihkan, nah barakallahu fikum, kau kehilangan ibumu. Maksudnya itu kalimat hardikan, yang kalimat atau istilahnya kalimat
Naam barakallahu fikum tahdhir, agar berhati-hati. Naam barakallahu fikum fa hal yakubun nas ala naam barakallahu ala wujuhim aw ila ala manakhrim hal yakubun nas ila an-nar aw ala an-nar naam illa hasaidu alsinatihim atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya tidaklah manusia itu tertelungkup wajahnya, nah barakallahu fikum, atau lubang hidungnya ke dalam api neraka, melainkan sebabnya karena yang dipanen oleh lisannya itu sendiri. Jadi enggak jaga lisan, berbicara seenaknya, kemudian mencaci maki, menghina tanpa ada dasaran yang syar'i atau tanpa ada alasan yang hak, itu berbahaya sekali. Nasallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dan bisa memberikan taufik serta barakallahu fikum kendali kepada lisan-lisan kita sehingga kita berucap dengan ucapan yang baik, ucapan yang bagus, ucapan yang ma'ruf, dan kita tidak lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan dan juga menghilangkan bala dan wabah yang sekarang menimpa barakallahu fikum segenap kaum muslimin dan juga menimpa barakallahu fikum segenap kaum mukminin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di balik itu ada hikmah yang sangat besar tentunya untuk kaum mukminin, dan semoga Allah taala menjadikan dengan wabah dan bala tersebut bencana hukuman untuk orang kufar wal munafikin. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.